There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. I would. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman, mau berbagi kegiatan lagi seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya ya. Nah, kali ini tuh aku nggak masak-masak lagi ya teman-teman, masih di aktivitas bersih-bersih juga, karena memang hari-hari aku tuh kerjanya ya bersih-bersih ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku mau berbagi sedikit tips kepada teman-teman cara agar menjadi seorang IRT yang bahagia. Jadi ini versinya aku ya teman-teman. Mungkin kalian punya versi sendiri, itu lebih bagus dan kalian boleh komen di bawah kolom komentar. Kalau versinya aku tuh akan aku jelaskan di video aku kali ini ya. Won't forget you. You're all I know, what I need, and that. Mungkin ada sebagian kalian yang menjadi IRT yang bahagia, yang tetap waras, IRT sehat itu tuh dengan cara liburan atau bisa pergi kemanapun yang kalian mau, bisa membeli apapun yang kalian mau. Berbeda halnya dengan aku ya teman-teman. Aku tuh adalah tipikal IRT yang lebih suka tuh kayak ke rumah gitu ya. Soalnya aku memang IRT yang berdiam di rumah gitu. Aku tuh jarang pergi kemana-mana, jadi salah satu cara agar aku tetap bahagia, tetap waras, tetap sehat, itu tuh adalah dengan cara selalu merapikan rumah dan selalu merubah suasana ketika aku sudah mulai bosan. Banyak yang bilang sih, kenapa sih kerjanya tuh hanya tahu bersihin rumah, makeover rumah, berkegiatan di rumah. Karena sejujurnya teman-teman, healing aku yang paling nyaman itu adalah di rumah ya teman-teman. Jadi kalau aku tuh beraktivitas tuh bisa lebih sehat, bisa lebih nyaman tuh kalau rumah aku tuh bersih, kalau rumah aku tuh rapi. Makanya kalau punya rezeki tuh biasanya aku malah beli perintilan dapur gitu ya, beli alat-alat makeover rumah gitu, karena memang aku 24 jam tuh di rumah teman-teman. Aku tuh jarang banget pergi keluar karena gimana ya, anak aku kan kecil-kecil, ditambah mereka tuh banyak gitu ya, ada 3. Kalau mau pergi keluar tuh naik sepeda motor tuh kayaknya udah mulai bahaya kalau harus bawa semua. Jadi biasanya kami tuh kayak berdiam di rumah, me time di rumah. Makanya aku tuh selalu buat suasana rumah itu senyaman mungkin. I hope that you are safe and that I will see. Kadang-kadang tuh suka kayak dikatain gitu sama orang-orang gitu, dapur dibersihin toh mau dipakai juga, dapur di makeover, beli perintilan yang bagus-bagus kok dipakai setiap hari. Nah, aku tuh sebenarnya perintilan dapur itu memang yang aku beli tuh aku pakai ya setiap hari, seperti gelas-gelas cantik atau barang-barang aku yang lain-lain tuh aku pakai ya, nggak aku pakai. Justru aku beli barang tuh memang sesuai fungsi dan memang mau aku pakai ya teman-teman, bukan mau aku simpan-simpan. Jadi kalau aku beli barang-barang yang lucu atau beli barang-barang yang estetik itu aku pakai ya teman-teman, bukan aku nggak pakai. Jadi aku beli barang tuh memang aku tuh perlu gitu, bukan memang hanya untuk sekedar hiasan gitu. Makanya kadang orang menilai aku tuh beli barang tuh hanya untuk hiasan, mubazir gitu. Enggak ya teman-teman, semua tuh aku pakai. If I can lay
down beside you. Maaf ya teman-teman kalau suaraku tadi tiba-tiba menghilang. Soalnya aku dubbingnya pagi-pagi karena memang aku tuh lagi nyetok video, makanya tuh bikin YouTube terus gitu ya. Biar ada stok lagi, biar bisa konsisten lagi upload setiap hari. Lagian ini juga mumpung belum jualan. Insya Allah jualannya tuh nanti di hari Rabu kayaknya ya. Kalau nggak terhalang sih. Soalnya kadang-kadang tuh ada aja gitu halangannya ya teman-teman. Jadi kalau rencana sih hari Rabu gitu, semoga nanti bisa jualan. Jadi sebelum jualan tuh aku pengen nyetok video gitu banyak-banyak, biar nanti aku tetap bisa konsisten upload video setiap hari. If I could lay down beside you, Nah untuk kalian nih yang punya saran untuk aku nih, mana tahu kalian tuh lihat aku tuh kayak punya kegiatan apa gitu yang pengen kalian tahu. Kadang-kadang tuh nggak semua kegiatan yang aku post ya teman-teman. Jujur terlalu mengekang juga di dunia per-YouTubean juga nggak bagus. Makanya aku tuh nggak terlalu ngoyo gitu ya. Jadi aku santai aja. Kemarin waktu bulan puasa sama lebaran tuh memang aku fokus banget ke keluarga gitu ya. Jadi aku tuh jarang banget bikin video atau upload video, memang istirahat lah teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian lihatin aku kadang konsisten kadang enggak gitu ya, justru hari-hari besar gitu tuh aku malah nggak konsisten gitu teman-teman. Alhamdulillah sih sekarang udah konsisten lagi karena lihat rumah sudah cantik, sudah rapi, dapur juga sudah bagus ya. Jadi aku tuh suka banget makin semangat beraktivitas di dapurnya. it's been way too long. If I could lay down. Nah ini aku sedikit spill dapur aku yang terbaru ya teman-teman. Ini tuh setelah selesai aku makeover kemarin. Sebenarnya makeovernya tuh nggak terlalu banyak sih teman-teman, hanya beberapa aja seperti penambahan wallpaper, terus sama penggeseran meja ya teman-teman. Pokoknya makeovernya tuh low budget banget teman-teman, gak terlalu banyak makan budget. Apalagi aku tuh udah nyicil dari awal gitu ya untuk beli barang-barangnya gitu ya. Nah di sini tuh tips aku juga untuk kalian nih, kalau kalian tuh biar nyaman banget di dapur, kalian harus perhatiin kebersihan dapur. Terus kalian harus tata dan menata dapur itu sesuai dengan posisi gitu ya, sesuai dengan tema gitu. Seperti aku, tema dapur aku kan dapur hijau minimalis ya. Karena memang dapur aku seminimalis itu teman-teman. Dapur aku tuh kecil, cuman sekitar 4 meter kali 2 meter gitu ya. Jadi aku tuh harus pinter-pinter banget mengatur posisi dapur agar dapur aku tuh bisa kelihatan lebih luas. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan perintilan ya teman-teman untuk dapur yang sempit. Jadi biar lebih nampak lega gitu. Kalau kita memakai banyak perintilan atau aksesoris, malah dapur akan lebih kelihatan sempit gitu ya. Jadi aku tuh udah banyak declutter barang-barang yang memang nggak mau aku pakai dan barang-barang yang aku simpan gitu. You're all I know, what I need, and that ain't. Tadi aku udah siap bersihin dapurnya, lanjut di sini aku mau jemurin pakaian. Nah, ini juga sebagai tips ya teman-teman untuk kalian yang ibu rumah tangga yang suka nih menunda-nunda pekerjaan, apalagi yang namanya cuci-cuci baju. Aku juga tipikal orang yang suka banget menunda yang namanya cuci baju, lipatin baju, setrika baju. Itu tuh selalu aku tunda. Malah itu buat aku stres sendiri ya teman-teman. Karena akibat suka menunda-nunda, jadi aku tuh jadi stres pas mengerjakannya, kan udah numpuk ya, udah banyak dan itu buat lelah. Makanya sekarang aku mencoba untuk mengatur kehidupan yang lebih sehat ya teman-teman. Jadi seperti nggak menunda pekerjaan, ada sedikit ya aku cuci ya, walaupun setiap hari nyuci sedikit ya nggak apa-apa, dicuci aja daripada nanti udah numpuk, itu bakalan bikin kita repot. Nah ini tuh adalah pakaian yang kami pakai satu hari gitu ya teman-teman.
Jadi lanjut aku cuci dan aku jemur gitu ya. Jadi aku nggak nunda-nunda. Nanti kalau ini udah kering langsung aku lipat gitu lagi, aku cuci lagi gitu. Pokoknya aku tuh sekarang ingin produktif di kehidupan nyata dan di dunia maya. Pokoknya pengen jadi orang yang tertib gitu ya, yang tahu waktu gitu. Biasanya aku tuh nggak tahu waktu gitu teman-teman, taunya tuh main HP sampai rumah juga nggak bersih gitu. Pokoknya aku tuh bukan serajin yang kalian pikirkan ya teman-teman. Aku tuh banyak magernya, banyak malesnya. Apalagi kalau aku tuh udah megang handphone, itu tuh aku udah jadi pemalas banget ya. Makanya aku tuh sekarang agak ngurang-ngurangin megang handphone ya teman-teman. Paling aku pegang tuh pada saat aku bikin video, terus pas aku edit video dan upload video. Udah, aku tuh jarang banget sekarang kayak scroll gitu, jarang. Pokoknya aku tuh lebih memikirkan hidup sehat. Terus aku juga kayak lebih ngutamain sarapan, makanan-makanan bergizi gitu ya teman-teman. Soalnya memang jujur semenjak aku tuh dulu kemarin yang sakit itu ya, yang aku sakit gigi tuh, masya Allah, aku tuh sampai nggak bisa makan ya teman-teman, sampai lemes banget. Jujur itu tuh bikin aku down, sampai aku tuh sekarang tuh kayak trauma gitu ya. Sekarang tuh kayak memerhatikan kesehatan badan tuh nomor satu banget. Mencintai diri sendiri, mencintai keluarga tuh lebih nomor satu. Jadi cara untuk biar kita tuh selalu sehat, waras gitu ya, kita tuh harus mencintai diri kita dulu ya teman-teman. Jangan pernah mencintai sesuatu dulu, jangan mencintai apapun secara berlebihan, tapi cintailah diri kita sendiri dulu. Cintai yang menciptakan kita, cintai Allah, cintai malaikat Allah, rasul-rasul Allah. Pokoknya cintain itu dulu, cintain akhirat dulu lah pokoknya teman-teman, baru kita mencintai dunia. Makanya aku tuh sekarang tuh nggak terlalu kepo gitu ya sama kehidupan luar, nggak terlalu usik gitu sama kehidupan orang lain. Pokoknya aku tuh nyaman gitu teman-teman, menjadi orang yang si hello gitu. Kalian ngerti nggak sih si hello? Pokoknya kita tuh kayak lakukan apa yang membuat kita bahagia dan tinggalkan apa yang membuat kita tuh sedih, membuat kita tuh galau, membuat kita tuh jadi kepikiran. Itu aku tinggalkan banget. Oke deh, kita lanjut ke video. Nah, ini tuh adalah salah satu cara agar kita tuh bisa bahagia di rumah dengan melakukan kegiatan yang positif di rumah. Biasanya aku selain bersih-bersih, aku tuh berkarya ya teman-teman. Dari berkarya masak menu, terus kayak berkarya bebikinan atau DIY atau makeover, itu tuh adalah kegiatan aku di rumah kalau nggak jualan. Tapi kalau jualan biasanya aku tuh repot banget ya, karena aku tuh harus mempersiapkan jualannya Pak suami. Tapi kalau aku libur tuh biasanya aku berkarya ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku mau bikin roti bolu gitu ya. Jadi roti bolu ini tuh bakar. Kemarin itu kan aku sering bikin yang kukus ya. Cuman kemarin waktu mama aku kesini tuh kan aku belajar cara bikin bolu bakar. Jadi aku tuh pengen nyoba sendiri tanpa mama aku. Semoga ini berhasil ya teman-teman. Di sini aku ngikutin step by step yang mama aku buat kemarin ya. Jadi ini tuh kayak betul-betul perdana banget aku bikin sendiri bolu bakar. Biasanya aku sering bikin bolu kukus. Kalau bolu kukus tuh jarang sih gagal. Tapi kalau untuk bolu bakar ini tuh agak sedikit takut-takut gitu ya. Rencananya sebenarnya ini tuh pengen aku bawa ke rumah Mam Pipit Hairna BS ya teman-teman. Cuman nggak tahu kenapa pas udah selesai aku tuh berencana mau pergi ke sana, tapi ternyata hujan teman-teman di daerah aku. Selain hujan, itu tuh kereta atau motor suami aku tuh rusak gitu ya teman-teman. Pokoknya ada aja halangannya mau datang ke rumah Mam Pipit Hairina BS. Kadang-kadang tuh suka nggak enak gitu, aku tuh belum datang untuk bersilaturahmi ke rumah Mam Pipit ya. Cuman karena memang ada aja gitu rintangan dan halangannya.
sebenarnya, cuman aku sudah konfirmasi ke Mam Pipit. Ya gitulah teman-teman, mungkin ada hikmahnya juga kali ya. Aku tuh sekarang berpikiran positif aja. Kalau seandainya tuh aku tuh lagi dihalangin sama Allah pergi kemanapun atau berbuat apapun, ngelakuin apapun, itu kadang aku dihalangin gitu sama Allah. Aku tuh berpikir positif, mungkin kalau aku nyolot, mungkin kalau aku ngotot ngelakuinnya, itu tuh bakalan ada bencana untuk aku. Jadi mungkin dengan dibuatnya sepeda motor aku rusak, aku bisa terhalang dari kejadian atau bencana yang akan menimpa aku. Jadi aku tuh sekarang menjadi IRT yang sehat banget ya teman-teman. Pikiran itu tuh betul-betul sehat. Aku tuh hanya berpikir yang positif aja. Pokoknya apapun yang terjadi sama aku pikirannya tuh positif terus ya teman-teman. Jarang banget sekarang berpikir positif karena memang negatif maksudnya ya. Jadi berpikir positif thinking, menjadi orang yang lebih baik, lakukan aja yang baik selama itu memang bisa aku lakukan, terus sewajarnya aja sih, semampunya dan seikhlasnya. Aku tuh nggak pernah mau lagi melakukan apapun yang berlebihan, yang akhirnya aku tuh nggak ikhlas terus malah jadi ungkitan ke depannya gitu ya. Makanya aku tuh sekarang melakukannya itu sewajarnya, seikhlasnya. Pokoknya kalau aku ikhlas banget udah aku lakuin gitu ya. Tapi kalau aku sedikit mendongkol di hati, karena kita manusia biasa ya teman-teman, bukan orang yang suci dan orang yang berarti mulia gitu ya. Kita tuh hanya manusia biasa yang kadang punya sedikit sifat dongkol kepada orang-orang. Jadi kalau seandainya aku masih punya sedikit dongkol gitu, atau aku berkata kok gitu, aku udah nggak aku lakuin. Pokoknya aku tuh sekarang pengen sehat, pengen fokus ke anak-anak, ke keluarga. Aku pengen banget bahagiain orang tua. Jadi aku pengen perbaikin hidup aku ya, karena menurut aku belakangan hari ini tuh hidup aku sedikit tidak teratur. Jadi sekarang tuh pengen perbaikin hidup, lebih bersih, lebih sehat, lebih disiplin, lebih teratur. Pokoknya hidup itu tuh gambaran aku kepada anak-anak aku, biar kelak anak-anak aku tuh bisa hidup yang sehat juga ke depannya ya. Panjang lebar banget aku ngomong ya teman-teman. Pokoknya di sini aku nggak ada mengguruin, nggak ada maksud mengguruin teman-teman lah. Pokoknya di sini aku hanya ingin berbagi sharing gimana caranya aku menjadi seorang ibu rumah tangga yang sehat, yang waras ya teman-teman. Semoga ada manfaat sih yang bisa kalian ambil dari setiap perkataan aku, setiap yang aku sharing. Semoga bisa memotivasi kalian semua yang mungkin lagi bingung nih, gimana sih caranya biar kita tuh bisa hidup yang lebih sehat gitu, yang lebih waras gitu. Karena jujur ya, sebagai ibu rumah tangga tuh susah banget untuk mempertahankan kewarasan, apalagi dengan kehidupan yang kadang-kadang banyak masalah, kadang-kadang ada aja masalah yang datang datang satu, kadang yang satu belum siap udah datang lagi. Pokoknya serahkan aja semua sama Allah teman-teman. Apapun yang terjadi pada kita itu bukan tanpa sebab. Bahkan daun yang jatuh dari pohon itu tuh memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kuncinya kita tuh harus semangat, perbaikin hati, perbaikin amal ibadah, perbaikin sholat, agar Allah juga perbaikan hidup kita. Masalah itu nggak akan berhenti datang selama dosa kita tuh masih banyak ya teman-teman. Jadi seandainya kalau kita dikasih ujian, dikasih masalah, itu sebenarnya penebusan dosa agar kita tuh nggak terlalu berat lagi untuk menebusnya nanti di akhirat. Pokoknya berpikir positif itu bagus, berpikir positif itu menjernihkan pikiran kita. Nah di sini teman-teman, sekian dulu ya perkataan aku. Semoga kalian bisa mengerti apa yang aku sharing, bisa mengerti dan apa maksud aku. Bukan maksud menggurui, karena pada dasarnya aku juga manusia biasa yang harus banyak belajar lagi. Nah terima kasih banyak juga aku ucapkan kepada teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga kalian bisa betah di channel aku ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya yang akan tayang setiap hari insya Allah ya teman-teman. Semoga aku bisa sehat, semoga aku bisa konsisten lagi seperti dulu, bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di next video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.